Halo teman-teman semua, selamat siang dan selamat datang di channel saya, Imron Wasi. Hari ini kita akan membicarakan sekaligus mendiskusikan salah satu topik yang sudah ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Arifin Muchtar, salah satu guru besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau menulis di media massa terkait dengan reformasi jilid 2. Berdasarkan apa yang sudah saya baca, saya mencoba untuk merangkum apa yang kemudian sudah dicatatkan oleh Profesor Dr. Ucen tersebut, panggilan atau sapaan akrabnya. Oleh karena itu, di dalam konteks ini kita akan mencoba mendiskusikan berbagai poin yang sudah saya rangkum di dalam konteks ini. 28 tahun reformasi. Nah, ini kan kita sudah relatif lama reformasi setelah Soeharto jatuh atau berhenti dari tampuk kekuasaannya pada 9798. Imbasnya apa? Tentunya ada berbagai hal yang diharapkan atau yang dituntut oleh organisasi masyarakat sipil maupun juga oleh masyarakat sipil independen. Nah, beberapa hal ini kalau kita baca berdasarkan rangkuman ini ada agenda reformasi yang hendak dicapai. Pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi pertanyaan, kenapa? Poin pertama adalah agenda pertama reformasi adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena sebelum periode amandemen yang dilakukan antara rentang waktu 99 sampai 2002 dalam konteks proses elektoral itu relatif tidak dibatasi secara eksplisit di dalam konstitusi. Karena itu, Presiden Soeharto mampu mempertahankan kekuasaannya kurang lebih selama berapa? Selama 32 tahun, teman-teman ya. Presiden Soeharto itu mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun yang didukung dengan perangkat-perangkat politiknya. Karena itu, di dalam konteks ini agar terjadi kompetisi elektoral yang fair, demokratis, luber jurdil, maka salah satunya adalah membatasi ruang-ruang tersebut melalui konstitusi. Karena kalau tidak dibatasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, setelah reformasi, Soeharto jatuh dari tampuk kekuasaannya 98, kemudian 99 dipimpin oleh Barudin Yusuf Habibie sampai 2002 itu terjadi transformasi politik ya teman-teman. Mungkin juga ada kehadiran perubahan dalam konteks undang-undang paket politik dan lain sebagainya. Sebelum Presiden Soeharto berhenti atau jatuh dari tampuk kekuasaan, kita hanya mengenal 3 partai ya, 2 partai dan juga pada saat itu adalah sekber, yaitu sekretariat bersama. Misalnya kita sebut adalah yang pertama itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau Partai Ka'bah, kemudian yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau kini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan yang ketiga itu adalah Sekber, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Partai Golkar. Nah, hari ini ketika reformasi bergulir di 9899 lalu memunculkan keberadaan partai-partai politik baru di Indonesia. Itu tercatat ketika Indonesia setelah reformasi, terutama pada rentang waktu 2004 saat proses pemilihan presiden, itu banyak ditemukan partai-partai politik yang bahkan sudah melakukan verifikasi faktual. Bahkan mungkin tercatat sekitar 148 partai politik yang kemudian terkristal menjadi sekitar 48 partai politik kurang lebih. Nah, artinya dalam konteks ini berarti reformasi membawa perubahan ya. Awalnya membatasi dengan adanya 3 partai, tapi kemudian reformasi menghadirkan berbagai partai politik, terlepas dari perdebatan hari ini di ruang publik antara sistem bipartai, sistem multipartai dan sejenisnya. Nah, artinya dalam konteks ini memunculkan iklim kebebasan di mana warga negara itu bisa mendirikan komunitas, bisa mendirikan organisasi atau bisa bergabung ke dalam institusi modern seperti partai politik. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian mengilhami perlunya ada perubahan di dalam konstitusi, terutama di Undang-Undang Dasar 1945 karena UUD 45 itu sebagai dasar hukum utama Indonesia. Bahkan Wakil Presiden kita Muhammad Hatta kan pernah bilang bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena itu apapun yang dilakukan oleh individu pemimpin politik itu perlu diatur oleh apa? Oleh konstitusi, teman-teman. Jadi konstitusi itu di atas segalanya. Karena itu apa? Karena itu untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diharapkan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai norma dan bahkan nilai konstitusi itu. Kemudian yang kedua adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, karena itu di dalam reformasi dulu ada upaya untuk mengembalikan angkatan bersenjata
Republik Indonesia itu ke baraknya. Dulu kan masih terintegral ya antara militer begitu pada saat itu. Sehingga dalam konteks ini mencoba untuk mengembalikan itu ke baraknya atau ke tempatnya gitu ya, karena ruang sipil ini perlu dikelola atau perlu dimanage secara baik oleh warga sipil begitu, karena warga sipil tidak memiliki perangkat dan instrumen politik apapun ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, hari ini kalau kita lihat misalnya tilik, praktik korupsi, kolusi, nepotisme masih saja tetap terjadi teman-teman, meskipun kita sudah melewati fase reformasi politik di 98. Nah, berarti kan menjadi pertanyaan, apakah agenda reformasi yang sudah dilakukan itu berjalan di tempat, stagnan, atau justru mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ini juga perlu dibicarakan atau perlu kita diskusikan teman-teman ya, pemberantasan korupsi itu. Kemudian ini juga tidak bisa dilepaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena apa? Karena aktivitas pembiayaan politik di Indonesia yang sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi berdasarkan literatur yang pernah saya baca, bahwa demokrasi juga bukan disebabkan atau rusak oleh individu aktor politik semata yang tidak memiliki political will terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia, melainkan juga oleh warga negara yang sama tidak memiliki komitmen itu. Kenapa? Karena warga negara atau sebagai pemilih, kita juga sering menemukan praktik-praktik permisif terhadap praktik politik uang, material, barang, dan sejenisnya. Nah, kita juga tidak bisa mengelakkan bahwa kenapa praktik itu bisa muncul, karena tingkat kesejahteraan kita yang belum merata, belum adanya distribusi yang merata di antara warga negara. Nah, sehingga ini apa? Sehingga menimbulkan disparitas secara ekonomi, sosial, atau bahkan juga politik. Kesetaraan politik itu juga menjadi pekerjaan rumah. Nah, karena itu di dalam konteks ini kita perlu membicarakan hal ini, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah supremasi hukum. Nah, supremasi hukum tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi perlu diatur. Kemudian yang berikutnya adalah otonomi daerah dan juga demokratisasi. Nah, alih-alih kita setelah reformasi 98, kemudian 99 dan juga di 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya, terkait dengan otonomi daerah. Kemudian juga mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, meskipun ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, justru kita masih menemukan bahwa dalam konteks ini daerah-daerah diberikan keleluasan untuk mengelola urusannya masing-masing. Karena itu ada beberapa hal yang tidak diberikan ke daerah, ada sekitar 7 ya, 7 atau 7 sampai 9, nanti bisa dicek di undang-undang tersebut. Nah, jadi dalam konteks ini kalau kita lihat secara faktual menunjukkan ada semacam gejala munculnya aktor-aktor baru ya, munculnya aktor-aktor baru di dalam konteks otonomi daerah dan juga perkembangan demokratisasi di tingkat lokal. Bahkan mungkin teman-teman juga melihat kok bisa muncul misalnya dalam teritori politik di wilayah teman-teman muncul kekuasaan politik itu dikuasai hanya oleh segelintir aktor atau oleh segelintir keluarga dan sejenisnya. Jadi memang ini tampak tersentral ya di wilayah-wilayah lokal yang semula itu kan tidak pernah kita temukan atau tidak pernah kita terima informasi-informasi itu di Orde Baru yang sangat sentralistik itu teman-teman. Nah, jadi dalam konteks ini perlu kita telaah begitu, karena juga sesuai dengan pandangan Profesor Pedi Hadis bahwa ya terjadi reorganizing terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, bahwa ya aktor-aktor politik di masanya Orde Baru itu tidak runtuh seiring runtuhnya atau jatuhnya kekuasaan dari Presiden Soeharto. Artinya mampu melakukan adaptasi, mampu melakukan perubahan secara politik, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya ya, teman-teman. Dan dalam konteks ini disampaikan atau ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Arifin Muchtar. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini ada semacam gejala eksekutif menguat. Kenapa eksekutif bisa menguat? Karena dari rangkaian proses elektoral yang sudah bergulir baik 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir yang kemarin 2024 itu ada semacam gejala untuk membangun kongsi besar atau membangun faksi-faksi koalisi besar ya, koalisi besar di sini. Artinya partai-partai politik itu meskipun di dalam aktivitas pemilunya berlawanan, tapi kemudian ketika sudah selesai maka mereka bergabung ke dalam pemerintahan, teman-teman.
atas nama stabilitas, agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, agar terjadi kohesi yang baik dan seterusnya teman-teman. Dan inilah yang kemudian juga dalam tanda kutip melemahkan kekuatan parlemen sebagai kekuatan yang diharapkan oleh publik bisa melakukan otokritik terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang tidak sesuai dengan kepentingan atau aspirasi publik. Nah, karena itu di dalam konteks ini koalisi besar tampak mudah ditemukan ya di dalam aktivitas-aktivitas politik di Indonesia, karena ya pasti ketika presiden itu tidak memenangkan arena-arena atau ruang-ruang legislatif, ruang-ruang parlemen, maka tentu saja eksekutif sebagai panglima tertinggi, sebagai presiden, dia juga akan kewalahan menghadapi kritik-kritik yang bisa disampaikan oleh siapa? Oleh partai-partai oposisi gitu. Ya, karena itu di dalam konteks ini kalau kita lihat struktur raihan suara dari partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, itu Partai Gerindra kan berada di urutan ketiga setelah Partai Golkar dan juga PD Perjuangan. Artinya dalam konteks ini Partai Gerindra itu tidak memenangkan kompetisi elektoral di pemilihan legislatif, yang justru dimenangkan oleh kompetitornya itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada pada sikap sebagai penyeimbang kekuasaan. Nah, kemudian dalam konteks ini kita lihat kan sejauh ini juga terbentuk koalisi pemerintahan itu, bahkan dukungannya sangat besar, sehingga ketika eksekutif membuat kebijakan yang sifatnya populis maupun juga hal-hal lain, itu tidak ada penentangan yang luar biasa. Padahal masyarakat di dalam konteks ini juga cukup khawatir dan gelisah gitu dengan situasi hari ini, karena ya masyarakat tidak memiliki garansi politik apapun sejauh ini, teman-teman. Kenapa? Ya karena semua partai-partai politik parlemen juga mendukung pemerintahan, kemudian tidak ada kelompok-kelompok oposisi di dalam konteks ini. Jadi inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah atau agenda reformasi ini masih tersisa atau tidak menurut catatan dari Profesor Dr. Zainal Arifin Muchtar. Kemudian ini juga tadi melahirkan lokal bosisme atau orang kuat lokal ya menurut John Seidel, kemudian memunculkan oligarki-oligarki di tingkat lokal. Ini kan bisa berbahaya ketika misalnya pembiayaan politik tinggi, kemudian juga kandidat itu bergantung kepada para pemilik modal, para kapital, sehingga apa? Sehingga ketika mereka bergantung kepada para pemilik modal atau kapital, ini bisa mempengaruhi keputusan politik yang nantinya akan diambil oleh kandidat terpilih tersebut. Artinya ketergantungan gitu ya. Nah, seorang kan pasti akan berupaya untuk membalas budi seorang ketika dia sudah diberikan jasa ataupun hal lainnya, teman-teman. Dan dalam konteks ini masih menjadi pekerjaan rumah sampai 28 tahun reformasi di Indonesia, teman-teman. Tapi ada istilah yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur saat beliau diwawancara oleh media massa. Jadi memang meskipun reformasi bergulir, kemudian juga Orde Baru jatuh ya, tapi kemudian justru reformasi menghasilkan orde-orde yang baru. Karena mungkin pola kepemimpinan, pola politik, dan sejenis itu tidak jauh berbeda. Karena itu di dalam konteks ini, catatan Profesor Dr. Zainal Arifin Muchtar ini bisa dibaca sebagai suatu refleksi ya teman-teman, di tengah aktivitas 2 dekade lebih kita menghadapi atau menjalankan proses reformasi. Apakah sudah terjalin proses demokratisasi dengan baik atau tidak? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan. Bagaimana menurut teman-teman?